Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengantisipasi ini 5 hari ke depan, dan sekarang ini sudah setan-setan itu sudah mulai menyalakan apinya untuk panas-panasi orang yang akan dirusak puncaknya di tahun baru itu dengan atas nama sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi kalau tidak disikapi dengan benar, kita akan menjadi korban kemaksiatan di atas nama di tahun baru itu. Ini berbahaya karena kemaksiatannya bisa tingkat tertinggi, baik kemaksiatan sampai kepada kekufuran, kesyirikan, bid'ah, dan kemaksiatan yang korbannya hampir seluruh umur. Dan ini penampilannya dari tahun ke tahun. Nah, disinilah nanti kita bagaimana menjadi orang yang memiliki filter yang sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-Islamu gharibun. Islam itu awalnya dan asalnya dulu asing. Asing Islam itu datang karena dominan syirik, dominan jahiliyah. Jadi ibaratnya dia satu tetes air di tengah melimpahnya genangan lumpur kemaksiatan di sekelilingnya, sehingga air yang satu tetes itu tidak kelihatan. Seperti satu biji, satu biji buah di tengah banyaknya kumpulan buah di sekelilingnya, sehingga dia tidak kelihatan. Kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba. Bersyukurlah orang dan berbahagialah orang yang ghuraba, yang bisa asing dan merasa asing di tengah khalayak kemaksiatan, lalu dia tidak tergiur. Dia mampu mengendalikan dirinya. Di saat orang semua tahun baru, satu rumah tahun baru, tapi dia ada mengasingkan diri sehingga tidak ikut. Satu lorong tahun baru, tapi dia tidak terlibat sedikit pun. Memang asing kelihatan, aneh kelihatan, tapi alhamdulillah dia punya keyakinan fatuba lil ghuraba. Bersyukurlah yang ghuraba. Bagaimana menjadi manusia ghuraba, manusia yang asing di tengah keluarga kita sendiri, karena berbeda akidah, berbeda gira dan semangat kita, berbeda fikrah kita. Nah, itulah sebabnya pentingnya memiliki ciri identitas, sehingga tidak gampang larut dengan orang lain. Tetap pada ciri tak, tetap pada diri tak, tetap pada identitas diri tak, bahwa isyhadu bi anna muslimun. Saksikan saya muslim, tidak ke kiri, tidak ke kanan, lurus di atas sikap yang benar. Jangan bikin apapun modelnya, jangan ikut apapun modelnya. Sehingga insya Allah ini diuji kita, Pak. Bagaimana mempertahankan lil ghuraba di tengah aliran deras yang sangat kuat. Kita mampu melewati tahap tidak. Nah, itu luar biasa, dan itu ibadah, dan itu dapat pahala karena bisa memiliki sikap identitas diri sebagai seorang muslim
dipertahankan di saat orang lain rusak, lalu kita bisa tampil tidak ikut-ikut rusak, insyaallah. Dan ini diperbanyak Pak jumlahnya, diperbanyak komunitasnya. Nah, sehingga komunitas ini semakin banyak yang berpaham sama dengan paham kita. Ya, maka kita buka jaringan informasi dakwah begitu luas. Jangan cuma kita, antum harus bicara, antum harus tunjukkan, harus mampu memperlihatkan, inilah diriku dan keluarga kami, komunitas kami tidak seperti yang Anda bayangkan. Kalau keanehan ini bisa kita obati, lama-kelamaan kita tebar, maka insya Allah suatu saat tidak dianggap lagi aneh. Tidak lagi dianggap aneh, karena kita sudah merubah. Coba lihat posisi umat Islam yang diwakili oleh Nabi di sini. Nabi mengatakan kana lil ahlil jahiliyah, dulu orang jahiliyah. Jahiliyah itu adalah lawan Islamiyah. Jadi kalau bukan Islam itu jahil. Jadi jahiliyah Islamiyah. Jadi orang yang tidak mau menerima Islam itu disebut jahiliyah. Apa nanti modelnya? Banyak. Ya. Jadi dulu ya kaum jahiliyah, jadi bukan bodoh dalam sisi pemikiran, itu jahil, bodoh, tapi kebodohan itu banyak variasinya. Orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, mana syariatnya, itu disebut jahiliyah. Ya. Itu Fir'aun, dia arsitek ulung dan dia ternyata teknokrat tinggi. Buktinya dia bisa membangun Mesir dengan peradaban, kekuatan ilmunya, tapi tetap di jahiliyah. Di masa Nabi sudah banyak ilmuwan tingkat tinggi, tapi tetap kaum itu disebut kaum jahiliyah. Karena bodoh, tidak mau mengikuti mana kebenaran hakiki yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat Islam. Jadi ada masyarakat jahiliyah, ada rumah tangga jahiliyah. Maaf ya, kalau ada rumah tangga jahiliyah di mana suami istri belum mau pakai syariatnya Allah, itu rumah tangga jahiliyah. Ya, ada rumah tangga yang tidak mau memakai syariat Allah sendiri, itu jahiliyah. Jadi seperti antum biasa lihat, misalnya ada orang pengantin sesuai syariat dan ada pengantin misalnya pengantin jahiliyah. Nah, kalau pengantin jahiliyah jangan kita mengundang. Kita tahu yang nikmati jahiliyahnya. Jangan sudah jahiliyah baru nak undang sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi saya tanya, mau menikah Ustaz? Iya. Kenapa tidak mengundang? Saya menikah jahiliyah Ustaz. Ya karena dia tidak mampu merubah. Menikah jahiliyah, orkesnya masih jalan, bercampur baur laki-laki perempuan. Ya, masih jahiliyah, masih kebiasaan-kebiasaan. Ya, masih tawar menawar, uang panai, uang belanja. Masih tawar menawar, masih tradisi-tradisi yang dominan, itu masih jahiliyah. Ada juga bekerja di instansi jahiliyah, riba masih jalan, rentenir masih jalan, ya, masih syariatnya Allah gelap di situ, sunnah Nabi hilang. Memang penghasilannya banyak, tapi manusia jahiliyah, ya. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah, kalau bapak-bapak masih bermodalkan sesuatu pelanggaran syariat, itu artinya masih jahiliyah. Segera pindah, segera hijrah, segera hentikan. Nah,
Nah, ini PR besar bagi kita. Yang antum sudah belajar di rumah bagaimana? Yang rumah sudah belajar, semua anak istri sudah terima. Satu mami mertua PR. Satu dia nabi itu mertua Pak. Apalagi kalau dia pemilik modal, wah, bahaya. Susah. Nah, yang orang-orang tua ini yang sudah pemilik jahiliyah, sudah berkarat jahiliyahnya 24 karat. Susah itu karena sudah mendarah daging. Jangan ditambah karatan-karatannya. Ya, datang orang putus asa bilang, mudah-mudahan cepat meninggal itu mertua, supaya tidak ada peserta jahiliyah di sini. Jangan. Tugas dan tantangan dakwah kita harus berjalan. Sudah satu rumah diislamkan,